Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Oke, siap. Ya, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, yaitu masih membahas kemakmuran ini. Kalau di alamat itu pertemuan ke-13 ya. 13 dan 14 sebetulnya. Cuma di 14 ya tambah listrik ya, gabungan gitu. Ya, 13 dan 14. Atau mungkin bisa juga pertemuan terakhir ya. Karena minggu depan masih ada satu kali lagi. Ya, kita bisa membahas mungkin apa ini contoh-contoh soal UAS tahun-tahun sebelumnya. Oke, jangan lupa untuk absen ya, untuk absen. Kemudian materinya saya kira ini juga sudah ada ya, karena ini materi sudah ada di pertemuan ke-13 ya. Kemudian jangan lupa lihat video-video yang sebelumnya ya, atau ke YouTube-nya di situ ya, perkuliahan fisika ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita mulai. Magnet ya, kemagnetan. Kemagnetan itu penting ya, salah satu nyambung ke listrikan. Jadi magnet itu menarik benda-benda dari bahan tertentu. Oke, kita lihat sebelum ke arah sana asal-usul kemagnetan ya. Jadi zaman dulu itu mungkin lihatnya dari batu ya. Yaitu kata magnet itu berasal dari kata magnesia. Jadi magnesia ini kota kalau tidak salah ya, yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil. Suatu daerah ya, di mana ditemukannya batu besi. Jadi di sana itu banyak banget batu besi ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Berarti masih ada di situ ya. Oke. Dan itulah menjadi magnet. Ya, jadi magnet itu dari kata magnesia tadi ya, yang ya di situ. Nah, bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200. Bahan magnet dan non-magnetik. Bahan magnet yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contohnya apa? Yaitu besi ya. Jadi benda-benda yang bisa dimagnetkan. Ya hampir sama mungkin kayak listrik ya. Material-material yang bisa mengantarkan listrik. Kemudian bahan non-magnet itu yang pertama banyak ya di sini. Ada bahan paramagnetik, ya, bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya aluminium, platina ya. Dia paramagnetik ya. Ada tarikan cuma lemah di situ ya. Karena lemah itu jadi tidak bisa dimagnetkan. Kemudian yang kedua itu dia magnetik. Itu bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya seng. Ya, kemudian hipotesa Weber. Ya, jadi arah magnet ya, kayak kemarin itu medan magnet kan di situ ya ada arahnya. Ya, dari positif menuju ke negatif seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat di sini lihat dari arahnya. Kalau arahnya seperti ini ya, arahnya ngacak seperti ini bukan magnet. Nah, kalau yang dia teratur ya, arahnya ke kanan semuanya ya, dia itu adalah magnet ya, seperti itu ya. Besi
dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut dengan magnet elementer. Ya, ada kalimat magnet elementer, contohnya tadi besi dan baja. Dan besi dan baja ini tidak bersifat magnet, ya. Susunan magnet elementernya tidak teratur. Besi dan baja yang bersamaan susunan magnet elementernya teratur. Magnet elemen pada besi mudah diarahkan. Ya. Magnet elementer benda yang bersifat magnetik dan non-magnetik. Tidak dialami bisa diarahkan, salah satunya itu menggunakan magnet. Ya. Kalau ini kan lebih ngacak, ya, nanti bisa diarahkan, nanti bisa ilustrasinya lah ya. Kalau ini kan karena apa ya, ini mungkin terlihat ya. Untuk ilustrasinya mungkin di contoh kita misalkan bom magnet taruh di pasir ya. Taruh di pasir dia akan yang tadinya ngacak saja apa ini tatur gitu ya, terlihat tatur gitu. Magnet memiliki dua kutub ya. Ada kutub utara dan kutub selatan. Ya, contoh ini misalnya di dalam pasir ya, coba aja. Ya, mungkin pernah kalian mencoba ya di situ. Nanti bentuknya itu kan seperti ini. Nah, kutub mana ada ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak menolak. Ya, jadi ya, kutubnya itu ada di ujung-ujungnya. Ya, di ujung-ujungnya itu berbeda ya di sini. Ya, utara dan selatan. Ya, jadi magnet yang menunjukkan N itu adalah utara, sedangkan S-nya itu adalah selatan. Nah, sifat kutub magnet ya, yang pertama kutub tidak senama ya, atau tariknya itu sifatnya tarik menarik ya, intinya. Kalau tarik menarik itu berlain jenis, ya itu tarik menarik. Kalau tolak menolak, ya tolak menolak itu sejenis, ya tolak menolak itu sejenis. Ya. Oke, jadi sifatnya itu ada dua ya, tarik menarik dan tolak menolak. Oke, cara membuat magnet. Ya, ini bisa kita membuat magnet ya. Yang pertama yaitu dengan menggosoknya seperti ini. Ya, dengan kita menggosok nanti bisa ya ini akan tadinya mungkin ada kutubnya menjadi ada kutubnya, kutub utara dan kutub selatan seperti itu. Ya, biar digosoknya itu dengan magnet ya, bukan digosok dengan yang lain gitu ya. Yang pertama ya, jadi coba ya, dan menggosok pada secara berulang-ulang dan teratur pada besi baja, maka besi dan baja itu akan bersifat magnet ya, besi dan baja. Ini yang digosok, yang menggosok itu magnet ya. Itu yang pertama, itu arus listrik ya, elektromagnetik ya. Jadi misalnya baterai, kabel, nah kemudian di sini ada lilitan-lilitan ya. Ini saya misalkan besi ya, seperti itu ya, atau bisa juga seperti ini ya. Ini besi misalkan, ini dililitkan ya. Nanti menggunakan magnet listrik di sini, arus listrik. Ya, nanti dia akan menjadi ada kutub utara dan kutub selatan. Oke, yang kedua, kutub mana dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, itu menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi ini kaidah tangan kanan itu yang pertama itu 4 jarinya dia menunjukkan arus, kemudian 4 jarinya menunjukkan arus, sedangkan yang jempolnya itu dia menunjukkan kutub utara ya, atau medan magnet ya. Kemudian yang telapak tangan itu menunjukkan gayanya ya. Ini ada keterangannya. Kemudian yang ketiganya itu dengan induksi ya. Bila besi dan baja didekatkan pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja itu akan menjadi magnet ya, dengan induksi ya.
Ya, terjadi seperti ini dinamakan induksi. Ya. Jadi dengan kita didekatkan, kalau tadi kan digosokkan, ya kalau ini didekatkan, ya. Ya tentunya bahan-bahan yang ini kuat ya di situ atau bisa dimagnetkan tadi ada. Contohnya kan tadi ada paramagnetik, diamagnetik, itu yang non, ya, tentunya yang magnet seperti itu. Oke, jadi ada 3 itu ya. Oke, magnet menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Ya, medan magnet yang yang sudah kita rumusnya sudah kita pelajari ya, yang materi sebelumnya. Listrik statis ya. Medan magnet adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnet jika diletakkan dalam ruang tersebut. Jadi medan magnet, jadi daerah ya, ini daerah magnet di sini yang nantinya itu akan menjadi seperti itu. Nah, garis-garis gaya magnet atau flux namanya garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Jadi garisnya seolah kayak garis di situ ya, teratur ya, kutub utara ke kutub selatan ya. Saya contohnya menjadi seperti ini ya. Jadi nah ini garis-garis ini adalah atau flux ini menunjukkan bahwa adanya medan magnet seperti itu. Nah, sifat garis magnet yaitu dari kutub utara ke kutub selatan. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Ya, yang tadi ini di pasir. Ya, jadi bentuknya itu akan seperti itu. Ya. Ya. Ini dipotong akan selalu membentuk kutub ya, kutub utara atau selatan seperti itu. Ya. Ini kalau misalkan ini kalau yang ini kan satu benda ya, satu benda ya di situ. Nah ini benda yang lain dan ini kita sama ya utara selatan, jadi akan mengalir dari utara ke selatan. Ya, garis-garis magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis yang selalu keluar dari kutub utara ke kutub selatan. Itu. Ya. Bumi memiliki sifat magnet ya. Jumlah kompas lalu menunjukkan arah utara dan selatan. Itu salah satunya ya. Bukti bahwa bumi memiliki sifat magnet. Ya, kompas itu arahnya selalu utara dan selatan. Faktanya menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat magnet. Seperti itu. Ya. Kutub utara ya. Kutub selatan. Nah, sudut deklinasi dan inklinasi. Jadi sudut deklinasi itu adalah apa? Itu sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografis dengan arah utara selatan kompas. Jadi antara kompas dan secara geografis itu dia membentuk sudut di situ. Nah, sudutnya itu namanya sudut deklinasi. Nah, contoh ini ya, jadi kompas antara kompas dengan geografi di situ dia membentuk sudut di sini. Misalnya ada perbedaannya, nanti sudut itu namanya sudut deklinasi. Kalau inklinasi yaitu sudut yang dibentuk medan magnet, ya, jadi medan arah garis medan magnet ini di seberang titik dengan horizontal permukaan bumi. Ya. Jadi arah ini bentuknya, nah ini arah geografisnya, misalkan ini akan membentuk sudut di sini. Ya. Nah, medan magnet di sekitar arus listrik itu abad 18. Pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, ya, jarum kompas itu tidak menyimpang. Pada saat kawat dialiri listrik, kutub utara jarum kompas akan menyimpang. Jadi ada simpangan di situ. Dan pada saat kawat dari listrik ke bawah, kutub utara jarum kompas juga akan menyimpang ke kiri, dari kanan ke kiri. Dan dari kesimpulannya, di sekitar pengantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet.
Jadi ada kawat ini nih kawatnya, dialiri arus listrik di situ. Ya, jadi ternyata ada medan magnetnya di situ. Ya, nanti bisa dihitung dengan perumusan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, nah, garis-garis kayak mana di sekitar pengantar arus ini ilustrasinya. Ini arah arus, jadi ini merah itu arusnya. Terus kemudian ini garis medan magnetnya dan lainnya. Kalau arah ini menggunakan kaidah tadi kanan kanan ya. Kalau arah kaidah tangan dia harus pakai kanan ya. Supaya itu menunjukkan arusnya. Kalau arusnya ke kanan berarti tempat jarinya itu menunjukkan ke kanan. Sebaliknya kalau arusnya ke bawah berarti arah medannya itu ke kiri di situ. Ya, jadi pakai kaidah tangan kanan. Jadi contohnya seperti ini. Pakai kaidah tangan kanan. Jadi misalkan ini arusnya datang dari pensiunnya. Dari pensiunnya dan saya pegang. Jadi semua itu menunjukkan yang keempat jari ini seperti ini. Ya. Ya mungkin kalau kalian melihatnya itu biasanya bisa dicoba di depan ya, di depan kalian. Soalnya pulpennya di situ kemudian kalian pegang ya arah ke atas harusnya. Nah maka medannya itu arah ke kiri ya situ kan arah ke kiri. Motornya itu akan ke kiri ya seperti ini. Sebaliknya ya. Oke. Kayak kemarin pada solenoida. Nah, ini pada kumparan ya. Solenoida itu adalah kumparan berarus. Jadi kumparan-kumparan seperti ini. Ya, jadi kalau dalam elektronik itu ada ya. Ketika kasih medan magnet, ya, maka akan terjadi seperti ini. Ya, ilustrasinya. Medan magnet yang ditunjukkan oleh pola servo besi. Ini ada pola servo besinya. Jadi ada satu banyak. Kemudian adalah elektromagnet. Ya, elektromagnet. Ya, jika kumparan arus diberi inti besi ya, di besi di situ ya. Jadi selain ini lilitan, kemudian ada besi lunak, kemudian ada besi lagi di situ ya, yang akan menarik listriknya untuk magnetik. Ya, ini ya, jadi harus ada arus listrik di situ ya. Gaya besar medan magnet dari magnet listrik ditentukan oleh banyak faktor. Ya. Pertama itu kuat arus yang mengalir pada kumparan. Ya, ini kan 6 volt, 3 volt, 3 volt ya itu akan berbeda di situ ya. Makin besar arus yang mengalir, makin besar medan magnetnya, jadi berbanding lurus ya. Oke, kemudian jumlah lilitan juga itu akan berpengaruh ya. Jumlah lilitannya otomatis akan berpengaruh di situ. Kemudian bahan inti yang dimasukkan pada kumparan itu juga berpengaruh besi atau lainnya. Penggunaan elektromagnet yaitu untuk mengangkat benda-benda dari besi ya, yaitu salah satu manfaatnya ya, seperti ini contohnya yang menggunakan magnet yang akan lebih ya paling tidak ada sedikit lebih mudah di situ ya, selain mudah artinya tidak perlu diikatkan di situ. Dan juga ya mobil ya dibuang, buangnya dicetak maksudnya di situ. Ya. Kemudian listrik ya listrik ini juga pakai magnet ya, pakai prinsip magnet ini ya, ini magnet tuh ya, jadi pakai prinsip magnet ini gong maksudnya bunyinya di situ ya. Oke. Itu yang dan relay ya, relay juga menggunakan prinsip apa ini biar apa ya magnetnya jadi ditanya di situ. Oke. Pada pengantar listrik, pengantar yang berada di
dalam atau area medan magnet ya, bisa dialiri listrik ya. Misalnya kayak bergantung pada yang pertama arus listriknya, kemudian medannya sama panjang penghantarnya. Contohnya ini ya, saya selalu menggunakan kaidah tangan kanan ya. Karena penggunaan dia magnet ya, sesuatu motor listrik, arus listrik dan sebagainya masih banyak. Oke, kemudian alat ukur listrik ya, alat ukur listrik ya. Ya, jika jarum dari arus kumpulan akan berputar, namun kumpulan tidak berputar. Ini ya, jadi apa ini prinsipnya, yaitu ini dikasih arus listrik kali kumparan di situ, nanti ini menunjukkan arah skala. Jadi caranya itu di sini nanti ya. Ini bisa mungkin dipraktekkan. Jadi untuk mengukur apa ini besar arus listriknya di situ ya, menggunakan alat di sini nanti bisa terlihat di situ berapa nilai apa ini arus listriknya di situ ya. Ini prinsipnya ada, nanti bisa kalian bisa coba. Oke, mungkin ini untuk perkuliahan hari ini ya, medan magnet ya, elektromagnetik medan. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan, ada yang tanyakan tidak? Halo, masih ada orang paham? Jadi medan magnet itu nggak ada rumus ya tadi ya. Jadi tadi itu nggak ada rumus ya, hanya lebih ke pengertian ya. Mungkin materi fisika yang satu-satunya ya, yang sebenarnya ada rumus sebetulnya. Ada rumus yang sebelumnya yang sudah kita pelajari gitu. Cuman di sini lebih ke banyak jenis pengertian segala macam ya. Paling mudah mungkin ya fisika ya, materi fisika di sini. Oke, sampai sini tanyakan. Paham ya? Ya loh. Paham ya? Oke. Nah, ini nggak ada tugas ini kalau di sini ya. Ya, tidak ada tugasnya medan magnetnya. Jadi tugasnya yang kemarin ya 9, ketemu 9, 10, 11, 12 itu yang ada tugasnya ya. Jadi minggu ini saya berkesempatan untuk segera kumpulkan tugas 11 dan 12 ya. Yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan ya. Nah, nanti uploadnya itu karena misalkan kalian mengerjakan yang 11, berarti diupload di yang pertemuan 11. Sudah saya update kalau tidak salah. Kemudian yang tugas yang 12 berarti kalian upload di pertemuan 12. Seperti itu. Oke. Jangan lupa untuk absen, kemudian lihat videonya ya. Apa ini dan subscribe-nya jangan lupa. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, berarti paham ya, karena ini materi mungkin paling mudah ya, materi fisika paling mudah, tidak ada rumusnya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian, ya karena hari ini juga saya ternyata ada rapatnya. Oke, saya stop ya.